Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi farada siyama lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, kemudian juga Bapak PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, para pejabat administrator, kemudian para ketua tim, dan seluruh kita yang hadir, jemaah zuhur Masjid Amal Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, hari kelima Ramadan kita diberikan oleh Allah usia yang panjang, bisa kita menikmati suguhan Ramadan, sehingga yang terbaik pada saat ini adalah bagaimana kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan usia kepada kita bisa menuntaskan Ramadan tahun ini. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Sahrudin ada, Pak? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Pak Sahrudin tahun lalu. Oh, Jakarta ya. Nah, karena beliau tidak ada, kita sampaikan hadis dari beliau ini. Ada 3 hal yang sulit, katanya, pekerjaan yang paling sulit. Pertama, bersilat di depan pendekar. Kedua, makan di depan mertua. Yang ketiga, ceramah di depan para alim ulama. Di sini kan banyak ustadz-ustadz kita, Ustadz Denny, Ustadz Firdaus, Ustadz Ilyas, Pak Kanwil baru ceramah di Masjid An-Nur kemarin. Sudah hari ketiganya masuk buka puasa, didahului pula oleh ceramah malamnya setelah sholat fardu isya menjelang tarawih. Jadi banyak ustadz di sini, semua ustadz-ustadz, semua alim ulama, cerdik pandai, para pemuka agama, pemuka masyarakat, semua yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Pak Kanwil yang saya muliakan, puasa identik dengan Ramadan. Jadi kalau disebut oleh orang Ramadan, langsung tasawur terbayang kita 2 hal. Yang pertama puasa, yang kedua tarawih. Betul kan Pak Amal? Kalau disebut Ramadan, 2 itulah paling tidaknya yang terbayang. Pertama puasa, yang kedua tarawih. Dan dua-duanya ada hadis nabinya, mirip pula. Yang puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang tarawih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa, atau hadis yang kedua, siapa yang qiyam melaksanakan salat sunat tarawih pada bulan Ramadan didasarkan pada iman dan keikhlasan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya yang telah berlalu. Karena itu Ramadan identik dengan puasa dan tarawih. Tapi saya hanya membahas tentang puasanya saja Bapak dan Ibu. Puasa itu dalam bahasa Arabnya kan as-saum atau as-siyam. Maknanya adalah al-imsak. Jadi puasa as-saumu lughatan, puasa secara bahasa itu artinya menahan. Imam An-Nawawi menjelaskan makna puasa secara istilah, secara definisi terminologinya.
Apa itu al-imsaku anil muftirat? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, berarti masuk waktu subuh. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Nah, di sini ada kata al-imsak, menahan. Jadi menahannya itu tidak sepanjang masa, Pak. Menahannya itu hanya ada ukuran waktunya. Ya. Apa ukuran waktunya? Dari terbit fajar, masuk subuh sampai waktu maghrib, kan begitu. Kalau begitu, bisa kita pahami kalau puasa Ramadan itu adalah selama sebulan tapi tidak 30 hari, Pak. Betul enggak, Pak Bu? Puasa Ramadan itu bukan 30 hari. Karena ada definisi waktu di situ menyebutkan hanya hari siang. Satu hari itu kan ada hari siang, ada hari malam. Yang kita kan berpuasa kan hanya hari siang saja. Ya, Haji Anto. Maksud saya Haji Anto Hud. Kan puasa kita kan hari siang, hari malam enggak. Satu bulan itu kan ada hari siang, ada hari malam. Kalau begitu puasa kita hanya 15 hari. Setengah bulan. Karena setengah bulan malamnya kita tidak puasa. Apa yang ditahan ini semua yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja boleh aduh. Umpamanya jam 9. Biasanya kan rawan hari-hari pertama kan dasrilnya. Hari-hari pertama kita kan rawan. Habis pulang dari masjid ke rumah tertidur. Kadang-kadang kan tertidur. Bangun tidur langsung minum. Nggak ingat. Makan nasi 1 piring. Nggak ingat. Berarti kalau nggak ingat tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Apalagi yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Melakukan hubungan suami istri. Kau tidak pakai sengaja kau dong. Melakukan hubungan suami istri. Atau mengeluarkan cairan dalam saripati kita tuh, sebutannya mani, dengan sengaja. Kalau ini pakai sengaja. Artinya kalau mimpi di siang bolong keluar, berarti tidak membatalkan puasa kalau mimpi, karena tidak sengaja. Apalagi yang membatalkan? Memasukkan benda ke dalam rongga badan. Rongga-rongga yang besar, seperti rongga di kepala, mulut, hidung. Kemudian juga dari rongga yang ada di bawah. Itu rongga badan kalau dimasukkan cairan atau benda ke dalamnya, batal puasa kita. Bagi perempuan tidak boleh, yang membatalkan puasa itu termasuk haid dan nifas. Iko ulang-ulang kaji. Karena kita sudah 5 hari Ramadan, siapa tahu di masjid kita tidak dibahas ini kan. Jadi kita bahas di sini. Itulah yang membatalkan puasa. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, puasa kan bukan hanya masalah membatalkan secara fisik saja, seperti yang dijelaskan oleh para ulama fikih, tapi juga berbicara tentang amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, walaupun secara hukum fikih. Secara hukum fikih puasanya sah, tapi boleh jadi ada amalan perbuatan yang bila kita lakukan secara fikih puasanya sah, tetapi secara hakikat puasanya itu menjadi tidak bermakna dan hilang sama sekali, tidak ada nilai pahalanya. Karena itu disindir oleh Nabi SAW, rubba shaimin, atau kam min shaimin laisa lahu min siyami
ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa dapatnya hanya lapar saja, dapatnya hanya haus saja. Puasanya tidak bermakna. Kenapa? Karena ada perilaku-perilaku, tindakan, perbuatan atau pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi, khamsyatul asya, 5 perkara. Kata Nabi, 5 hal. Tuhbitus sauma, yang bisa membatalkan puasa, ai sawabahu, pahalanya puasa. Apa itu 5 hal itu? Yang pertama, al-kazib, berbohong. Cuma kadang-kadang kalau kita sudah biasa berbohong, Pak, ya tidak sadar pun kadang-kadang bohong tuh mudah aja keluar dari mulut kita kalau kita biasa berbohong. Karena itu Ramadan mengingatkan kita hati-hati dengan berucap. Jadi jujur tuh, Pak, bukan mengatakan semuanya, ya kan? Orang yang mengatakan semuanya itu pasti dia bisa berbohong juga. Bukan juga orang yang jujur tuh mengatakan semua apa yang dipikirkannya. Karena mengatakan apa yang dipikirkannya, semua yang dipikirkannya lalu diucapkannya itu jujur, bahaya, Pak. Canda baru apa jika baru katanya kan? Dalam pikirannya kan bentuk baru apa jika baru katanya. Karena bukan mengucapkan semua yang dipikirkannya itu jujur. Kalau patah orang Melayu kan, walaupun harimau di dalam, kambing juga lah yang dikeluarkan, kan begitu. Artinya jangan umbar terhadap ucapan kita, karena umbar ucapan itu bisa-bisa lost control, tidak kita bisa mengendalikan ucapan kita. Boleh jadi kita berbohong pada waktu itu. Apalagi wal ghibah, menceritakan aib orang lain. Ghibah ini kan bahasa Inggrisnya, bahasa kita yang menggunjing. Bahasa Inggrisnya gossip, bahasa kita yang menggunjing. Bahkan ini kan dikemas dalam acara TV, ada namanya gosip gitu kan. Padahal gosip itu kan artinya menggunjing. Menggunjing itu menyampaikan sesuatu yang sesuai faktanya. Dan fakta itu tidak disenangi oleh orang yang digibahkan. Contohnya, Pak Ji itu memang lomak golak, tapi kalau golaknya seong kete. Seong golaknya katanya kan. Jadi ini memang seong golak abang tuh. Tapi ketika disampaikan golak abang seong bang katanya kan, itu tidak disenangi oleh orang yang disampaikan itu. Faktanya kan memang begitu. Itu namanya ghibah. Pak tuh rajin lo membuka kopi, padahal kepalanya itu sula katanya kan. Disebut sula tuh apa tuh tidak suka. Maka menyebut sula kepala bapak tuh boleh jadi itu ghibah. Fakta, benar. Tetapi ada unsur negatif dan tidak disenangi di situ, itu yang ghibah. Tapi kalau bergeser sedikit, yang disebutkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu namanya fitnah. Fitnah ini lebih besar lagi dosanya. Ghibah aja tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu adu domba. Kita sebagai orang Islam ini dianjurkan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang Islam itu, orang mukmin itu kan bersaudara. Tapi kadang-kadang kan ada orang punya kebiasaan buruk, masuk dia dari sisi namimah ini. Ada nampak kurang di situ, di si anu itu kurang. Nanti disampaikannya kepada si anu. Lalu si anu ini pun ada pula kurang disampaikan pula pada si anu, yang dua-duanya saling
bersitegang. Lalu panaslah. Jadi memainkan fungsinya itu sebagai fungsi kompor hok lah kalau dulu sebutannya. Kalau sekarang kompor gas. Jadi bisa panas kedua kutub dibuatnya. Jadi an-namimah ini adalah mengadu domba. Mengadu domba adalah bisa menghilangkan pahala puasa kita. Lalu yang selanjutnya adalah wan nazaratu bi syahwatin, memandang dengan hawa nafsu. Kok agak payah ketek pelajarannya. Apalagi awak tinggal berkantor di Jalan Sudirman. Pergi kerja naik motor, naik kendaraan, kadang-kadang payah mengalihkan pandangan. Memandang dengan syahwat. Jadi jangan diperturutkan syahwat, karena memandang dengan syahwat itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitunya wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Jadi semua ini memang pahala puasa memang puasa kita secara syariat, kalau kita melakukan ini puasa kita sah, tetapi dijamin pahalanya akan berkurang, bahkan menjadi hilang sama sekali. Ini tentu tidak mudah, tapi ini perlu latihan. Ramadan inilah yang akan melatih kita supaya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Mungkin sudah waktunya, sudah agak lama saya berceramah di hadapan Bapak dan Ibu. Kalau saya tambahkan nanti semuanya pada mual, pada loyo kan gitu. Jadi bertambah berat puasanya. Jadi saya tidak perlu menambahkannya lagi. Tapi kalau perlu ada mau diskusi, kita boleh juga kita diskusi. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ada maksud menyindir siapapun di sini, hanya menyampaikan hadis Nabi SAW. Dan saya pun belum tentu lebih baik daripada bapak dan ibu, hanya saling mengingatkan saja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.